Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jala siyama min faraidil Islam wa karrarahu ala ibadihi kulla am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama alaihi wa alaihim ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah, tentang kemuliaan bulan Ramadan, Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu pernah berkata, Syahrul Ramadan laisa kamitslihi syahrun min sairi syuhur wala fuddilat bihi ummatun ghairu ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sairi duhur. Adzanbu fihi maghfur was-sa'yu fihi mashkur wal mu'minu fihi mahbur wasyaitanu fihi mathbur wal wizru wal ithmu fihi mahjur wa qalbul mu'mini fihi ma'mur. Ibnu Al-Jauzi berkata bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak seperti bulan-bulan lainnya. Sepanjang masa, sepanjang 1 tahun tidak ada yang seperti bulan Ramadan. Wala fuddilat bihi ummatu ghairu ummati Rasulillahi fi sairid duhur. Dan tidak ada umat yang diberikan karunia sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan karunia dan rahmat atas datangnya bulan Ramadan ini, di mana adzanbu maghfur, dosa-dosa dihapuskan, wasa'yu fihi mashkur, segala bentuk macam ibadah dan amal salih diapresiasi lebih, al mu'minu fihi mahbur, mukmin, para kaum mukmin, kaum muslimin berbahagia, wasyaitanu mathbur, para syaitan mereka dikekang, dipenjara, wal ithmu wal wizru fihi mahjur, ya, potensi untuk berbuat kejelekan dan maksiat itu dijauhi, dan qalbul mu'min fihi ma'mur, dan hati para orang-orang mukmin itu terasa tentram dan damai di dalam suasana bulan Ramadan. Para pendengar yang dirahmati Allah, perkataan Imam Al-Jauzi ini mengisyaratkan bahwa memang di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat begitu banyak keistimewaan yang menjadikan bulan Ramadan ini begitu sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak alasan mengapa Allah memuliakan bulan Ramadan ini. Allah memuliakan bulan ini di antara 11 bulan lainnya, dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana dan kesempatan bagi mereka orang-orang mukmin, karena puasa ini diorientasikan untuk mereka orang-orang mukmin, sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Objeknya adalah kaum mukmin, alladzina amanu, sehingga ini menjadi sarana dan kesempatan bagi mereka kaum-kaum mukmin untuk mengoptimalkan dan maksimalkan potensi-potensi ibadah dan amal kebaikan secara maksimal. Salah satu alasan mengapa Allah memuliakan bulan Ramadan ini, bahkan Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai satu waktu di mana kitab-kitab Allah atau kitab-kitab samawi itu diturunkan, termasuk kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim.
Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia sekaligus menjadi penerang atau penjelas dari petunjuk tersebut dan juga menjadi pembeda dari yang hak dan yang batil. Para pendengar yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa selalu ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik peristiwa di mana Allah memuliakan sesuatu dari yang lainnya. Allah memuliakan sebagai contoh Nabi Muhammad SAW dari manusia yang lainnya karena akhlaknya yang begitu luhur. Allah juga memilih sebagai contoh tanah haram sebagai tempat yang paling spesial untuk menjadi tempat ibadah bagi kaum muslimin di antara tempat-tempat lain di seluruh dunia. Juga begitu dengan hal lainnya. Allah memilih sesuatu dan menjadikannya lebih baik di antara yang ada dalam sejenisnya dan memuliakan sesuatu tersebut dari yang lainnya. Namun alasan mengapa Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mulia, yang bisa menjadi kesempatan bagi para hambanya yang beriman untuk saling menguatkan, untuk saling berlomba mengejar kebaikan dan melakukan amal salih. Dan itulah salah satu hikmah mengapa Allah menjadikan bulan Ramadan ini hanya sekali dalam 1 tahun, tidak terulang kecuali hanya 1 bulan, dan itu hanya di bulan Ramadan. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengapa demikian? Karena Allah tahu bahwa manusia itu sifatnya sering mengeluh. Allah pun tahu bahwa manusia memiliki karakter yang sering bosan dan jenuh. Oleh sebabnya Allah jadikan 1 bulan ini, durasi 1 bulan, menjadi lebih baik dibandingkan 11 bulan lainnya di dalam 1 tahun. Bahkan Allah menjadikan salah satu malam di antara 30 malam di bulan Ramadan itu kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Itulah malam yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana ibadah serta amal soleh yang kita kerjakan pada hari itu atau di malam hari itu Allah akan lipat gandakan menjadi bekal kita kelak dalam 1000 bulan, karena ia memiliki kualitas 1000 bulan lamanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, salah satu riwayat mengatakan kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu berpotensi untuk dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan yang diperbuat oleh hambanya tersebut. Tetapi Allah berkata illa shaum fa innahu li wa anna ajzi bihi. Allah berkata dengan menyebut ibadah puasa itu sebagai ibadah yang sangat spesial karena hanya diberikan untuk Allah semata, dan Allah yang akan memberikan pahalanya itu kepada hambanya yang berpuasa. Artinya apa para pendengar? Artinya puasa ini memiliki tempat yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa
dan dalam berpuasanya ia menyertakan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengharap akan ganjaran yang ia dapatkan dari Allah semata, maka niscaya dosa yang pernah ia perbuat akan dihapuskan. Subhanallah, luar biasa. Dan ini adalah keistimewaan bulan Ramadan, bulan mulia yang seharusnya dimuliakan. Allah sungguh memuliakan bulan ini dan menjadikannya sarana bagi hamba-hambanya untuk datang menjemput rahmat-Nya yang sangat luas dan juga memohon ampunan-Nya yang tak terbatas. Lantas para pendengar, bagaimanakah dengan kita sebagai makhluk atau hamba-hambanya? Sudahkah kita memang betul-betul memposisikan diri kita dalam posisi sebagai orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan ini, melihat bulan Ramadan ini sebagai potensi untuk melipat gandakan pahala, mengoptimalkan segala bentuk ibadah kita, dan atau kita melihat bulan Ramadan ini sebagai sarana yang dapat meleburkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Tentu itu akan kembali kepada kualitas keimanan dan ketakwaan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kualitas keimanan itu, dari kualitas ketakwaan itu yang akan mengantarkan seseorang akankah dapat memuliakan bulan Ramadan ini atau tidak. Mereka yang memuliakan bulan Ramadan tentu adalah individu-individu yang memiliki ketakwaan lebih, yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan satu hari di mana kita akan kembali menghadapnya dan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal yang kita lakukan. Namun sayangnya di hari itu tidak ada penolong yang dapat membantu kita kecuali amal ibadah yang pernah kita perbuat saat kita hidup, di mana tidak ada yang dapat menolong kita kecuali amal ibadah kita yang kita kerjakan secara ikhlas hanya karena Allah semata, hanya karena mengharap ridha Allah semata. Maka kesimpulannya, tidaklah ada orang yang akan memuliakan bulan Ramadan ini kecuali mereka orang-orang yang mulia. Mereka mulia karena mereka memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan di atas rata-rata. Para pendengar yang dirahmati Allah, lantas bagaimanakah kita mengenali orang-orang mulia tersebut dalam memperlakukan atau dalam menjalani puasanya di bulan Ramadan ini? Beberapa ciri-cirinya mungkin bisa kita kenali, bisa kita lihat. Di antaranya adalah yang pertama, orang-orang mulia yang senantiasa memuliakan bulan Ramadan ini adalah mereka yang membaca Al-Quran serta mentadabburi isi dari Al-Quran itu lebih daripada hari-hari biasanya. Yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Allah berkata bahwa barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran atau menghabiskan waktunya lebih bersama Al-Quran untuk membaca serta memahami isi-isi dari Al-Quran dibandingkan dengan zikir dan meminta lewat doa-doa, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih spesial kepada mereka yang menghabiskan waktu dengan Al-Quran dibandingkan mereka yang berzikir dan banyak meminta lewat doa. Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata terkait syafaat yang bisa diberikan oleh Al-Quran kepada para sahabatnya.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang kelak kepada kita sebagai penolong, karena kita banyak menghabiskan waktu di dunia kita bersama Al-Qur'an dengan cara membacanya dan mentadabburi isi Al-Qur'an. Sehingga orang-orang mulia yang memuliakan Al-Qur'an, mereka percaya bahwa dengan banyak menghabiskan waktu membaca Al-Qur'an serta mentadabburi, mempelajari isi-isi atau ayat-ayat Al-Qur'an, itu bisa menolongnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas keimanan, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan di mana semua potensi ibadah itu dinaikkan. Yang kedua, ciri-ciri orang mulia yang memuliakan Ramadan adalah mereka yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan mengerjakan amal-amal sholih atau amal-amal baik. Terkait zikir ini, banyak hadis yang mengatakan bahwa dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara sederhana atau cara yang paling simple atau cara yang tidak memerlukan banyak usaha, tetapi ganjarannya sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka orang-orang mulia yang senantiasa memuliakan bulan Ramadan ini adalah dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diikuti dengan mengerjakan amal-amal salih. Banyak sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keistimewaan berzikir sebagai salah satu ibadah yang simple namun memberikan banyak manfaat kepada para hambanya yang melakukan. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya walau banyaknya seperti buih di lautan. Atau hadis lain dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yaumi alfa hasanatin." Jadi Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, mampukah kalian, para sahabatku, untuk mengerjakan dalam satu hari itu 1000 kebaikan? Para sahabat lantas bertanya, siapa di antara kita wahai Rasulullah yang mampu mengerjakan kebaikan itu sebanyak 1000 dalam satu hari? Lantas apa yang Rasulullah katakan? Qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfa hasanatin aw yuhattu lahu alfun. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab kebingungan para sahabatnya tersebut dengan mengatakan, bertasbihlah engkau mi'ata tasbihatin, 1000 atau 100 tasbih, niscaya akan dituliskan 1000 kebaikan atau akan digantikan dengan dihapusnya 1000 dosa yang pernah kita perbuat. Karena 10 kebaikan yang kita perbuat akan dibalas 10 kali lipat, sehingga bila kita membaca 100 kali tasbih, Allah akan minimal membalasnya dengan 10 kali lipat, yaitu 1000 kebaikan atau 1000 kali dosa yang dihapuskan. Hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya atau menawarkan kepada Abdullah bin Qais. Beliau berkata, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" "Bala ya Rasulullah." Qais menjawab,
Rasulullah menjawab dengan simple. Ia berkata, "Qul la haula wala quwwata illa billah." Rasulullah bilang kepada Qais, bacalah la haula wala quwwata illa billah, maka engkau akan mendapatkan salah satu aset surga. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, begitulah cara orang-orang mulia dalam memuliakan Al-Quran atau dalam memuliakan Ramadan. Sehingga mereka yang pertama membaca Al-Quran sebagai sarana mereka untuk mendapatkan banyak pahala. Yang kedua, mereka juga senantiasa berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang terakhir, orang-orang mulia yang senantiasa memuliakan bulan Ramadan adalah mereka yang menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah dan meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Tentu dalam hal ini dibutuhkan kualitas keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Karena seorang hamba tidaklah pernah merasa cukup atau merasa bahwa amal kebaikannya bisa mendapatkan jaminan bahwa ia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dapat kita mengantarkan ke depan pintu surga adalah dengan ridha Allah semata. Yang ketiga atau yang terakhir, ciri-ciri dari orang mulia yang senantiasa memuliakan bulan Ramadan adalah mereka yang sibuk dengan mengerjakan amal-amal salih dan meninggalkan sesuatu yang dianggap tidak akan memberikan manfaat sama sekali kepadanya. Tentu dalam hal ini, para hamba tersebut harus memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Karena tidak mudah untuk menyertakan takut kita kepada Allah dalam melakukan amal-amal kebaikan. Hendaknya seseorang tidaklah percaya diri bahwa dengan amal-amal dengan amal-amal yang pernah dibuatnya, mereka bisa mengantarkan atau amal-amalnya bisa mengantarkan mereka ke pintu surga atau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka harusnya tidak yakin hanya semata-mata karena amal mereka masuk surga. Karena sesungguhnya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan amal-amal salihlah seorang hamba bisa masuk dan mendapatkan surganya kelak. Itu sebabnya kualitas ketakwaan dalam hal ini sangatlah diperlukan. Salah satu contohnya adalah riwayat dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah bertanya tentang makna suatu ayat. Walladzina yu'tuna ma'atan, walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan dan dari apa yang ia berikan mereka takut. Takut artinya khawatir, merasa khawatir. Aisyah lantas menambahkan, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriqun. Aisyah berkata kepada Rasulullah, apakah ayat ini merujuk kepada mereka orang-orang yang selalu minum khamr dan merampok atau maling, mencuri? Rasulullah lantas menjawab, la, tidak, wahai putri Abu Bakar. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yaqbal. Lantas Rasulullah menjawab bahwa justru mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa. Mereka sholat, mereka bersedekah dengan harta-hartanya, tetapi mereka takut dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka berikan kepada orang lain, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Sehingga motif ini yang harusnya menjadikan seorang hamba itu tidak bergantung dengan amal-amal atau ibadah yang dilakukannya. Sehingga mereka akan sibuk dengan terus mengerjakan dari satu amal kebaikan menuju amal kebaikan lainnya. Mengerjakan satu ibadah menuju ibadah lainnya tanpa
berpikir bahwa dengan mengerjakan amal-amal saleh semata itu akan mengantarkannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.